Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikia Nurhakimah SPD, guru mata pelajaran kimia di SMK Negeri 1 Bongas. Pada video kali ini, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi kimia yang ada di kelas 10 di tingkat SMK, kelompok teknologi. Semoga video ini bisa dijadikan sebagai bahan ajar untuk teman-teman sesama guru kimia ataupun dapat juga digunakan sebagai bahan belajar untuk siswa-siswa semuanya. Ya, baik. Materi yang akan saya sampaikan di sini yaitu mengenai indikator asam basa. Indikator asam basa merupakan subpokok materi dari bab asam basa dengan kompetensi pengetahuannya yaitu menganalisis sifat larutan berdasarkan konsep asam basa dan pH larutan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan kompetensi keterampilan yang dicapai yaitu membandingkan sifat-sifat larutan melalui praktikum berdasarkan konsep asam basa dan pH larutan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pada materi ini juga akan dilakukan suatu praktikum sederhana. Ya. Kemudian, sebelum kita membahas tentang indikator asam basa, terlebih dahulu kita harus tahu apa sih pengertian dari indikator itu. Ya, jadi indikator merupakan sesuatu yang dapat memberikan petunjuk atau keterangan. Ya, dengan kata lain, bahwa indikator asam basa adalah zat yang warnanya bergantung pada pH larutan atau zat yang dapat menunjukkan sifat asam, basa, dan netral pada suatu larutan. Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa indikator asam basa itu merupakan alat ataupun sesuatu yang kita bisa digunakan untuk mengidentifikasi suatu larutan, apakah larutan itu bersifat asam ataupun bersifat basa. Ya, indikator asam basa ini terbagi menjadi dua, yaitu indikator buatan. Indikator buatan ini umumnya merupakan bahan kimia ataupun alat-alat. Contohnya yaitu kertas lakmus, indikator universal, pH meter, fenolftalin, metil jingga, bromtimol biru, dan metil ungu. Nah, sedangkan yang satu laginya adalah indikator alami. Ya, dari katanya saja alami, artinya indikator ini sudah tersedia di alam. Umumnya, benda-benda yang dapat digunakan sebagai indikator alam ini memiliki warna yang mencolok. Contohnya adalah kunyit, kol ungu, mahkota bunga sepatu, dan bunga mawar. Ya. Pada video ini akan dijelaskan tentang salah satu indikator buatan yaitu kertas lakmus. Kertas lakmus merupakan kertas dari bahan kimia yang akan berubah warna jika ditetesi atau dicelupkan ke dalam larutan yang bersifat asam atau basa. Kertas lakmus sendiri terdiri dari dua, yaitu lakmus merah dan lakmus biru. Ya, ini adalah gambaran dari kertas lakmus. Ya, yang di sebelah kiri ini yang berwarna agak pink ini merupakan lakmus merah. Sedangkan di sebelahnya yaitu ini adalah lakmus biru. Nah, untuk kita mengetahui bagaimana cara menggunakan kertas lakmus, kemudian perubahan yang terjadi pada kertas lakmus. Nah, mari kita saksikan video demonstrasi dari praktikum perubahan kertas lakmus ya. Dari sini nanti kita bisa mengetahui bagaimana perubahannya, kemudian cara kerja dari kertas lakmus itu. Untuk itu, saksikan video berikut dan catat yang penting dari video berikut. Silahkan saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Ibu akan memperlihatkan bagaimana perubahan warna kertas lakmus pada larutan yang bersifat asam dan larutan yang bersifat basa. Sebelumnya, ini merupakan lakmus merah ya. Bentuknya seperti ini. Dan ini adalah lakmus biru ya. Masing-masing dari larutan ini kita akan uji menggunakan satu lakmus merah dan satu lakmus biru. Untuk itu perhatikan, amati, kemudian catat yang terjadi.
lakmus merah pada larutan yang bersifat asam. Nah, ini yang terjadi. Lakmus biru pada larutan asam. Ini yang terjadi. Nah, sedangkan pada larutan yang bersifat basa, lakmus merah. Ini yang terjadi. Lakmus biru. Ya. Demikian video kali ini. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Sudah disaksikan videonya? Nah, setelah ini kita akan amati ya, dan setelah mencatat, nah kita cocokkan sama atau tidak hasilnya. Nah, perhatikan, ini adalah merupakan tabel dari perubahan warna kertas lakmus. Kertas lakmus merah, jika dia dicelupkan ke dalam larutan yang bersifat asam, maka warnanya akan tetap merah. Sedangkan pada larutan yang bersifat basa, lakmus merah akan berubah menjadi biru. Nah, untuk kertas lakmus biru, jika dia dicelupkan ke dalam larutan yang bersifat asam, maka warnanya akan berubah menjadi merah. Sedangkan pada larutan yang bersifat basa, lakmus biru akan tetap menjadi biru. Nah, itu adalah perubahan untuk kertas lakmus pada suasana asam dan basa. Nah, bagaimana jika suatu larutan bersifat netral? Nah, maka kertas lakmus di sini tidak akan mengalami perubahan warna. Merah tetap merah, biru dan tetap berbiru. Bagaimana? Sama hasilnya? Ya. Ini adalah kesimpulan dari perubahan warna kertas lakmus. Nah, cukup sekian video dari saya. Mudah-mudahan dapat berguna untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.